Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Fadilah, NIM 18129342, nomor absen 24 dari seksi 18 BKT 13. Saya akan mensimulasikan RPP saya, yaitu kelas 2, tema 2, subtema 4, pembelajaran 6. Saya akan memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Selamat siang semuanya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengambil absen dulu ya. Yang pertama, Badu, Budi, Rahma, Anto. Hadir semuanya ya. Nah, sekarang langsung saja Ibu akan menanyakan kepada anak-anak Ibu semuanya. Apakah anak-anak Ibu pernah ke tempat wisata? Pernah ke kebun binatang? Dan anak-anak ibu pernah menunggangi gajah? Jadi sekarang ibu kita lihat keseruan si Beni dengan teman-temannya menunggangi gajah. Anak-anak ibu simak, ibu telah menulisnya teks menunggangi gajah. Anak-anak ibu perhatikan intonasi dan lafaz yang ibu bacakan ya. Oke, dengarkan ibu ya. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Beni ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman-temannya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Langkah menaiki gajah yaitu, siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengar aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah, penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa menundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, anak-anak ibu telah mendengarkan bacaan ini dengan bacaan yang telah ibu bacakan dengan lafaz dan intonasinya. Sekarang coba anak-anak ibu lihat mana kata-kata yang tidak anak-anak ibu ketahui. Apa? Oke, apa? Menunggangi, apa lagi? Sewa, apa lagi? Pemandu, apa lagi? Menekuk. Oke, dengarkan ibu ya. Menunggangi gajah artinya menaiki gajah. Jadi menunggangi artinya menaiki. Yang kedua adalah sewa. Sewa itu artinya pemakaian dengan membayar uang. Jadi dia membayar sewa. Jadi sebelum kita naik gajah kita harus bayar dulu pakai uang gitu. Dan ketiga pemandu. Pemandu itu artinya penunjuk jalan. Dan yang terakhir adalah menekuk. Menekuk artinya kaki gajah itu harus melipat atau membongkokkan. Sebelum kita naik gajah, menekuk gajah kan. Jadi artinya melipatkan kaki. Jadi gajah itu harus melipatkan kakinya dulu gitu. Jadi anak-anak ibu sudah paham kan apa saja kosakatanya dan tahu kan bagaimana lafaz dan intonasinya. Sekarang kita beralih ke yang lain. Apakah anak-anak ibu pernah menaiki kuda? Apakah anak-anak ibu tahu aturan dalam menaiki kuda? Jika kita menaiki kuda, tapi kalau kita tidak mengikuti aturannya, apa yang terjadi? Simak ya ulasan dari ibu. Manfaat menaiki kuda yaitu agar kita selamat saat menumpang kuda. Agar kita tuh tidak terjatuh saat kita menaiki kuda. Dan penunggang kudanya juga selamat. Apa yang akan terjadi jika kita tidak mengikuti aturannya? Jadi apabila kita tidak mengikuti aturannya, kuda tersebut akan liar, dia akan memberontak. Dan
kita sebagai penumpang akan jatuh dan penunggang kuda pun akan jatuh. Jadi kalau kita ke kebun binatang menaiki kuda, kita harus mengikuti aturannya. Dan sekarang kita simak ke yang lain. Apakah pernah ke kebun binatang melihat kijang? Coba dengar penjelasan dari ibu. Nih, coba pahami anak-anak ibu bacakan. Di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Salah satunya adalah kijang. Kijang itu ada 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Nah, siapa yang tahu? Nah, tadi ada katanya kijangnya ada 48. Ada 48 kijang. Terus kandangnya cuma 4. Jadi berapa ekor kijang yang ada dalam satu kandang? Jadi 48 dibagi 4 hasilnya 12. Nah, mungkin anak ibu masih bingung. Coba ibu jelaskan ulasan ibu ini. Ini ada contoh soal yang lain. Ibu membeli 10 pena. Pena tersebut dibagikan kepada 2 orang anak. Setiap anak mendapatkan sama banyak. Berapa pena yang diterima oleh anak? Jadi perhatikan ibu. Ibu mempunyai 10 pena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus ibu akan membagikan pena tersebut ke 2 orang anak. Jadi berapa pena dia akan mendapat? Jadi satu orang anak itu berapa dapat pena? Jadi 10 dibagi 2 artinya 10 dikurangi 2 kali. Dikurangi 2 secara berulang sampai habis. Nih, Ibu jelaskan ya. 10 dibagi 2 artinya 10 dikurangi 2 secara berulang sampai habis. Ini 10 dikurang 2 dikurang 2 1, 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 artinya 5 kali pengurangannya, atau 10 dibagi 2 kita bagi sama banyak. Ini ada 5, ini ada 5. Jadi berapa? Jadi anak tersebut berapa dapat pena? Satu anak 5. Oke. Ibu ada contoh soal. Contoh soal ini di sini ada contoh soal. Anak-anak ibu ada 2 contoh soal. Di sini ada ibu punya kartu bilangan. Kartu bilangan ini nanti anak-anak ibu maju ke depan kerjakan contoh soal ini. Soalnya adalah Pak Rudi mempunyai 24 ekor ayam. Ia ingin buat kandang untuk ayamnya. Setiap kandang berisi 4 ayam. Berapa banyaknya kandang yang harus dibuat? Jadi di sini ada kartu bilangan. Kartu bilangan ini terdapat beberapa angka. Jadi anak ibu, kalau pertanyaannya Pak Budi mempunyai 24 ekor ayam, coba cari mana angka 24. Ini angka 24. Nah, lalu ia ingin membuat kandang ayam. Setiap kandang ayam berisi 4. Jadi 24 dibagi 4. Di sini. Jadi pikir 24 dibagi 4. Jadi di 24 itu kita bagi jadi 4. Jadi hasilnya 6. Jadi anak-anak ibu nanti buat tempelkan kartu-kartu bilangan ini. Dan juga kan ada sekarang karena kita pertemuan sebelumnya kita telah memperdalam bagaimana cara membagi. Sekarang ini ibu hanya memberikan contoh-contoh soal tentang pembagian. Contohnya membagi pembagiannya itu ada 2 buah. Misalnya 32 dibagi 4 dibagi 8. Cara menyelesaikannya adalah yang bagi pertama dulu. 32 dibagi 4 baru dibagi 8. Jadi 32 dibagi 4 hasilnya ada 8, dibagi 8 hasilnya 1. Jadi konsepnya adalah apabila membagi 2 bilangan secara berurutan maka dahulukan yang pertama. Apakah anak ibu sudah paham? Oke, nah ibu akan memberikan lembar kerja. Anak ibu kerjakan per kelompok. Nanti ibu terima hasilnya. Oke, ibu tunggu. Nah, sudah semuanya? Nah, sudah. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Mudah-mudahan mendapatkan berkah nantinya. Jadi
kita tutup aja pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk itu, Ibu, sampai berjumpa minggu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.